Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Kita kembali berjumpa dalam rangka belajar. Kali ini kita akan belajar tentang jamak atau sholat jamak dan sholat qashar. Pelajaran ini adalah pelajaran kalian kelas 7 di semester genap ini. Baiklah anak-anak, sebelumnya kita bersyukur kepada Allah karena kita masih diberi limpahan nikmat dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sampai detik ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita diberi kekuatan untuk menempuh pelajaran ini, mencari ilmu, dan itu adalah sebuah kewajiban bagi kita. Anak-anak, di dalam agama Islam, sholat itu adalah hal yang sangat penting. Begitu pentingnya sholat, sampai-sampai sholat ini adalah satu-satunya amalan kita yang tidak boleh ditinggalkan. Sama sekali sholat ini tidak boleh ditinggalkan oleh kita dalam keadaan apapun. Yang kedua, sholat inilah yang nantinya juga akan dihisab pertama kali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita berada di alam akhirat nanti. Awwala ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Yang paling pertama kali nanti dihisab adalah sholatnya. Maka dari itu, sholat merupakan amalan kita yang mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dan sangat penting di dalam agama Islam. Anak-anak, walaupun sholat ini sama sekali tidak boleh kita tinggalkan dalam keadaan apapun, tapi ada kondisi tertentu yang Allah memberikan keringanan bagi kita. Allah tidak ingin kita dalam keadaan kesusahan. Allah menginginkan kita dalam keadaan kemudahan. Allah memberikan rukhsah bagi kita, keringanan bagi kita ketika kita dalam keadaan tertentu. Salah satu contohnya ketika kita dalam perjalanan jauh, misalnya ketika dalam safar, perjalanan jauh, maka kita diberi rukhsah oleh Allah untuk menjamak dan mengqashar salat kita. Lalu pertanyaan sekarang, apa sih jamak itu? Kemudian apa sih qashar itu? Maka ini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah jamak. Jamak dalam bahasa Arab itu adalah kumpul. Ya. Jamak dalam bahasa Arab adalah kumpul. Maksudnya apa? Maksudnya mengumpulkan dua sholat dikerjakan dalam satu waktu sholat. Contoh misalnya sholat duhur sama sholat asar dikerjakan pada satu waktu, misalnya dikerjakan pada waktu duhur atau bisa juga dikerjakan pada waktu asar. Maghrib dan isya dikerjakan dalam satu waktu, bisa dikerjakan pada waktu maghrib dan juga bisa dikerjakan pada waktu isya. Inilah yang disebut dengan sholat jamak. Jadi sholat jamak itu adalah merupakan rukhsah, keringanan yang diberikan oleh Allah kepada umat Islam ketika kita dalam keadaan tertentu. Apa saja sih yang membolehkan kita untuk melakukan sholat jamak itu? Yang membolehkan kita menjamak sholat kita adalah satu, kita dalam perjalanan jauh dan tujuan perjalanan itu adalah untuk tujuan yang baik. Maka tidak boleh ketika orang itu pergi dengan tujuan untuk maksiat, maka tidak boleh untuk menjamak sholatnya. Yang kedua, syaratnya adalah perjalanannya jauh. Lebih kurang 83 atau 84 km. Ya. Perjalanan sebagai syarat yang diperbolehkan kita untuk menjamak sholat kita itu adalah perjalanan jauh. Dalam kitab fikih biasanya disebut 3 farsah, kurang lebih antara 83 sampai 84 kilo.
Jadi syarat yang memperbolehkan kita untuk sholat jamak itu, yang ketiga adalah sholat yang kita jamak itu adalah sholat ada. Apa sih sholat ada? Itu adalah sholat yang memang harus kita kerjakan pada waktunya sekarang. Misalnya sekarang misalnya sudah duhur, nah sekarang kita sholat itu adalah sholat ada, bukan sholat qadha. Sholat qadha itu apa? Sholat qadha itu adalah sholat pengganti. Misalnya kemarin kalian ketiduran tidak sholat duhur, kemudian ke hari ini kalian mengqadha atau mengganti sholat yang kemarin itu namanya sholat qadha. Kalau sholat qadha tidak bisa dijamak, sedangkan sholat yang bisa dijamak itu adalah sholat ada, sholat yang memang harus dikerjakan pada waktu itu. Ya, paham ya anak-anak? Ya, baik. Yang keempat, niat jamak adalah ketika kita sedang takbiratul ihram. Ya, pada kita melakukan, ketika kita Allahu Akbar, kita niat di dalam hati bahwa kita akan menjamak sholat kita. Yang kelima, yang memperbolehkan atau syarat kita diperbolehkan untuk sholat jamak ini adalah dalam keadaan ketakutan. Jadi tidak hanya dalam perjalanan jauh. Ketika kita dalam keadaan ketakutan, suatu contoh ketika kita ada kekacauan, terjadi perang dan lain sebagainya, maka kita diberi keringanan oleh Allah untuk menjamak atau mengumpulkan dua sholat kita dikerjakan dalam satu waktu. Contoh tadi sudah saya sebutkan, duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Bagaimana kalau subuh? Subuh tidak bisa dijamak, ya. Subuh tidak bisa dijamak. Yang dikumpulkan ini adalah duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Dan yang keenam, yang memperbolehkan orang itu untuk sholat jamak adalah ketika orang itu sudah uzur, sudah tua renta, dia merasa kewalahan ketika melakukan sholat yang seperti biasanya, maka diperbolehkan untuk menjamak sholatnya. Bagaimana kalau kita dalam perjalanan, misalnya kita sholat Jumat, kemudian setelah sholat Jumat itu kita menjamak atau mengumpulkan, setelah sholat Jumat selesai kita sholat duhur, boleh tidak? Bagaimana hukumnya? Ini yang dipertanyakan gitu ya. Ya, di dalam keterangan dari kitab Khatib Asy-Syarbini menyebutkan bahwa wa yajuzu lil musafir ay yajma'a baina salatai dhuhri wal asr wa baina salatai maghrib wal isya. Ya, boleh, kata Imam Khatib Asy-Syarbini, bagi seorang musafir mengumpulkan atau menjamak sholatnya antara zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Lalu wa kadzalika bainal jum'ah wal asr. Seperti itu juga kebolehannya. Wa yajuzu kadzuhri wal asri, maksudnya boleh seperti zuhur dan asar, artinya boleh menjamak antara Jumat dengan asar menurut Imam Asy-Syarbini dengan catatan jamak takdim. Jamak takdim itu apa? Jamak takdim itu adalah jamak yang dikerjakan pada waktu yang pertama. Misalnya sholat duhur dengan sholat asar dikerjakan pada waktu duhur, itu namanya jamak takdim. Tapi kalau duhur dengan asar dikerjakan pada waktu asar, namanya jamak takhir. Ya, ketika selesai sholat Jumat, maka berdiri lagi untuk sholat asar. Niatnya adalah sholat menjamak asar ini ke sholat Jumat. Jadi setelah salam sholat Jumat,
kalian berdiri lagi untuk sholat asar 4 rakaat. Setelah itu, setelah selesai salam. Lalu bagaimana dengan sholat ba'diyah Jum'ahnya? Maka menurut Imam Khatib Asy-Syarbini, ba'diyah Jum'atnya dilakukan setelah sholat asar tadi, setelah sholat asar yang dijamak tadi. Paham ya? Ya, baik. Itu ya tentang sholat jamak. Lalu apa sih yang mendasari kebolehan dari orang itu diperbolehkan untuk sholat atau menjamak sholatnya ketika ia dalam keadaan tertentu? Hadis yang diriwayatkan oleh Anas menyatakan bahwa Rasulullah itu pernah bepergian. Ketika beliau bepergian sebelum tergelincirnya matahari, maka beliau mengakhirkan sholatnya, yakni sholat pada waktu asar, di mana zuhur dijamak dengan asar. Tapi ketika Rasulullah bepergian dan sudah masuk waktu zuhur atau matahari sudah tergelincir, maka sebelum berangkat Rasulullah sholat dulu, sholat zuhur, kemudian menjamak dengan sholat asar. Ini yang menjadi patokan atau menjadi dalil kebolehan orang menjamak sholat ketika dalam keadaan tertentu. Salah satunya adalah ketika kita dalam perjalanan jauh. Paham ya anak-anak?